إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ikhwan. Tentang sebab hati itu bisa mengeras. Pembahasan yang ketiga adalah kathratud dhahik. Adalah banyak tertawa, tercela banyak tertawa. Bukan berarti tertawa tidak boleh. Ini salah kaprah. Jadi ketika orang ketemu, dah tertawa, diam saja. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksudkan terlarang di sini banyak tertawa. Bukan berarti tidak boleh tertawa di depan istri. Jangan sampai antum besok sebentar ini pulang di depannya istri, pulang di rumah antum tidak tertawa-tertawa. Cemberut di hadapan istrinya antum. Istri kemudian mengatakan salah obat kayaknya suamiku ini tadi. Kenapa? Karena tidak ditelaah, antum ngantuk-ngantuk. Makanya kalau kajian antum melek dan tulis. Jangan sampai sepotong antum dengar, antum pulang, oh tidak boleh tertawa di hadapannya istri. Tidak boleh tertawa di hadapannya anak. Salah kaprah. Salah ikhwan. Boleh tertawa. Karena fitrah. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, saya melihat sahabat itu, Abu Bakar dan Umar, kadang kalau tertawa, ya tahahak, ya terbahak-bahak. Bukan berarti kita sudah mengenal mana, ya diam, panggung, dar, bicara, la salam, la kalam, la hawla wala quwwata. Dari mana agama seperti ini? Buat orang merasa sejuk dengan antum kalau duduk dengan antum. Makanya dikatakan ketika antum menuntut ilmu dari seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, ambil juga akhlaknya bagaimana dia berbicara. Kalau diajak bicara cuma HP-nya dia pegang. Ya apa aku bilang tadi? Padahal kita berulang-ulang kali bilang. Ini kan gak ada adab, gak ada akhlak. Tak boleh ustaz seperti ini. Diajak bicara diam. Lihat para ulama-ulama kita ketika duduk di majelisnya, Masya Allah. Ya, ketika antum umroh, antum duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak, para ulama yang lainnya, mereka adalah orang yang ramah bicara. Mereka yang orang yang perhatian. Lihat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu, walaupun anak muda kecil yang berhadapan dengan beliau, beliau santun berbicara dengannya. Beliau menyambut apa yang dia tanyakan. Kalau kita sudah ustaz kibar, sudah menganggap manusia kecil. Tidak boleh seperti itu. Laisal mar'u biyasgharai. Seseorang itu tidak dilihat kecil besarnya, tapi dilihat kapasitasnya, bagaimana dia berilmu. Semakin berilmu, semakin qanaah dia, semakin memiliki adab akhlak yang baik. Taib, kathratud dhahik. Tercelanya banyak tertawa. Karena banyak tertawa, sedikit-sedikit tertawa, juga terlarang memang. Dan tertawanya besar, tertawanya ngakak. Maka ini adalah merupakan diantara sebab matinya hati. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum, beliau kemudian mengatakan, la tuksiru dhahik, la tuksiru dhahik. Jangan kalian banyak tertawa. Fa inna kathratud dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa bisa membuat hati itu menjadi mati. Ini apa? Penegasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah rahmatullah, yang keempat, kita singkat saja, mudah-mudahan habis pembahasan ini. Poin yang keempat yang bisa mematikan hati kita adalah kasratul akal, banyak makan, sedikit-sedikit makan, cemilan dan seterusnya. Pagi lain, siang lain, malam lain. Maka banyak makan ini akan pasti banyak minum. Kalau banyak makan dan banyak minum, pasti banyak tidur. Wala sima in kana minasyubuhati awil haram. Kalau harta halal saja, orang tidak boleh berlebihan, karena itu bisa membuat hatinya mati. Maka bagaimana lagi dengan harta yang syubhat atau harta yang haram? Lebih mematikan hati-hati manusia. Makanya zaman rahmatullah, dikatakan Bishr ibn al-Harith, khaslatani tuqassiyan qalb. Ada dua perkara yang mematikan hati. Yang pertama adalah kasratul kalam, banyak berbicara. Tapi para masyayikh kalau berbicara tentang ilmu, bukan berarti itu yang termasuk kategorinya, bukan. Yang dimasukkan di sini kita sudah pernah bahas adalah yang diperbincangkan adalah dunia terus, mulai dari A sampai Z, dunia terus. Ketemu teman, bagaimana bisnis, dan seterusnya. Dunia terus tanpa henti. Sudah berapa mobil, sudah berapa motor, bagaimana terus. Kemudian yang kedua, yang bisa mematikan hati adalah kasratul akal, banyak makan. Ya, banyak makan ini tercela. Makanya zaman rahmatullah, sebagian orang memandang bahwasanya banyak makan itu adalah perkara biasa, namun tercela itu. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangankan mematikan hati, orang yang banyak makan itu bisa terjangkiti penyakit diabetes.
Maka mungkin antum bertanya, kenapa saya bisa diabetes? Antum terlalu balala. Sedikit-sedikit makan. Habis makan, cemilang lagi. Habis cemilang, makan besar lagi. Terus menerus makan. Memenuhi perut-perut kita. Na'udzubillahi min dzalik. Qultu li Abi Abdullah. Satu ketika, ya Al-Maruthi ini di dalam kitabnya beliau mengatakan, satu ketika saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yajidu rajulu min qalbihi riqatun wa huwa syabi'? Apakah seseorang itu bisa mendapatkan hatinya lembut dengan seringnya dia kenyang, artinya dia suka makan? Maka Imam Ahmad mengatakan, qal ma ara. Imam Ahmad kemudian mengatakan, orang yang suka makan itu saya tidak akan bisa melihatnya, dia akan mudah, hatinya kemudian menjadi lembut. Artinya apa? Hati orang yang kuat makan itu hatinya keras. Hatinya keras. Kemudian zaman rahmatullah. Yang kelima, dan ini kita banyak terjatuh. Kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang kelima adalah banyak melakukan maksiat dan dosa. Jadi kita ini manusia banyak dosa, tanpa terkecuali yang berbicara. Apakah dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa terang-terangan, dosa kecil, dosa besar, dosa kepada orang tua, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada tetangga, dosa kepada pemimpin. Satu sama yang lainnya kita banyak dosa. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasanya kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu memiliki potensi buat salah. Jadi kalau antum ingin istrinya tidak ada cacat, tidak ada kekeliruan, tidak ada salah, coba kita bercermin dulu. Tidak akan mungkin kita mendapatkan istri yang tidak ada cacatnya. Setelah menikah kita lihat kekurangannya, oh begini jepalet, tidak seperti dengan fotonya. Maka juga mungkin istrinya antum mengatakan, nih begini jepalet suamiku, ngoroi kalau tidur, sekeki lagi, ringan tangan lagi. Semua kita punya ada salah ikhwan. Sama ketika kita berteman, kita harapkan teman kita tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya, tidak kelirunya, harus perfect dari atas dari ke bawah, mustahil. Antum punya teman yang seperti itu. Tidak akan mungkin antum dapatkan teman yang perfect ikhwan. Sama dengan ustadznya antum. Ya ini ujian bagi kita semuanya. Sampai-sampai dikatakan ketika ada orang yang berbuat dosa, maka itu adalah ujian yang tidak melakukan dosa seperti itu. Apakah dia akan menutup aib saudaranya atau tidak? Atau dia akan menceritakannya dengan gembar-gembur. Kesalahannya begitu digibai seperti ini. Hati-hati antum. Bahkan siapa yang suka menceritakan aib saudaranya, tidak akan mati kecuali dia akan melakukan aib tersebut. Hati-hati antum. Semua kita ada dosa. Semua kita ada aib. Semua kita ada maksiat. Namun Allah Jalla wa'ala Maha Pengampun. Semua dosa akan diampuni. Namun ketahuilah dosa di antara dosa yang tidak diampuni adalah antum melakukan dosa tersebut, namun kemudian antum bangga dengan dosa tersebut. Di antaranya pasang status, alhamdulillah hari ini yang menang adalah Piala Dunia ini dan itu. Itu kan maksiat ikhwan. Satu malam antum nonton itu maksiat itu. Nonton bola. Menghabiskan waktu. Besoknya diposting itu termasuk kata para ulama di antara dosa yang dia banggakan dosanya. Hati-hati. Mungkin antum anggap sepele itu. Tapi itu di antara dosa mujaharah. Orang yang bangga dengan dosanya. Tadi malam saya begadang begini, sampai jam begini, saya tidak sholat qiyamul lail, saya tidak baca Quran, saya banyak habiskan waktu, kemudian diposting, alhamdulillah menang ini. La ilaha illallah. Kenapa? Sudah nikmat dengan dosa? Ini yang berbahaya. Setiap kita ini pendosa. Yang berbahaya adalah ketika sudah dosa itu dianggap biasa. Ini yang bahaya. Menyepelekan dosa. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak ada dosa besar dengan orang sering beristighfar. Artinya dengan istighfar itu menghapuskan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya, menghancurkan dosa-dosanya. Maka perbanyak istighfar. Banyak dosa istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan merasa aman. Kemudian juga kata para ulama, dan tidak ada dosa kecil yang dimana dosa kecil ini sering dilakukan. Akhirnya apa? Artinya apa ikhwan? Dosa yang kecil kalau sering dilakukan maka dia akan menjadi dosa besar. Dan Allah memberikan kita semuanya warning. Hati-hati menganggap remeh dosa. Hati-hati sering terjatuh dengan dosa. Hati-hati banyak dosa. Kenapa? Karena kalau dosa itu sering kita lakukan, semakin membanyak, maka dosa inilah yang akan menutupi hati-hati kita, sehingga inilah kita susah khusyuk di dalam salat. Inilah yang kita susah menikmati salat. Inilah yang kita susah untuk menangis. Hati kita semakin membatu. Diberikan bencana musibah, semakin tidak tunduk, bahkan semakin membangkang di sisi Allah.
Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati mereka telah menjadi keras, ditutupi dengan dosa karena amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal mu'min idza aznabat kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin itu mukmin. Jadi bukan berarti orang mukmin itu tidak terjatuh dalam dosa, salah antum. Semua kita berpotensi berbuat dosa. Para ulama berbuat dosa. Tidak ada satupun di antara manusia yang bisa lepas dari dosa, ikhwan. Tidak ada, mustahil. Ketika kita melihat ustaz kita berdosa, oh jangan ambilnya ustaz itu. Udah kita jahar saja, kita tinggalkan, kita tahzir. La haula wala quwata illa billah. Padahal kita mungkin pendosa, lebih pendosa daripada si ustaz. Maka Nabi SAW mengatakan, innamal mu'min. Orang mukmin, ikhwan. Bukan berarti orang mukmin tidak boleh terjatuh dalam dosa. Terjatuh dalam dosa. Innamal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu, idza aznabat kana nuqtatun sauda fi qalbi. Kalau dia melakukan dosa, maka ada titik hitam yang menempel di dalam hatinya. Fa in taba wa nasa'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia cepat beristighfar, cepat bertobat. Ini anjuran apa? Ketika kita terjatuh dalam maksiat dan dosa, cepat untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, ikhwan. Jangan sampai hati kita mengeras membatu. Na'udzubillah. Maka orang beriman itu ketika dia terjatuh dalam kesalahan, mungkin dia tak sengaja nimbrung pembicaraan, dia menggibai saudaranya. Hati-hati. Ghibah itu termasuk dosa besar. Yang kadang kita abaikan, yang kadang kita sepelekan, yang kadang kita sepandang sebelah mata. Saudara muslim digibahi. Berapa jam antum gibahi dia? Hati-hati. Itu maksiat doh. Kadang orang pandang sebelah mata. Kita hinakan orang lain, kita fitnah, apalagi memfitnah kaum muslimin. Hati-hati. Anda mengatakan itu kayaknya teroris itu. Anjo janggo ke teroris, anjo ngaseng injo. Radikal ngaseng injo cadarang bainenna. Cingkran teroris. Hati-hati. Haram hukumnya. Ini sunnah. Jenggot itu sunnah, Pak. Ini adalah merupakan di antara Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW. Begitu pula celana cingkrang, begitu pula istri bercadar, itu adalah merupakan di antara sunnah Nabi SAW. Dan memfitnah kaum muslimin tanpa hak, besar hitungannya di sisi Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Siapa saja di antara manusia, apakah dia rajin sembahyang atau tidak, siapapun di antara manusia yang suka memfitnah kaum muslimin dan muslimah tanpa hak, falahum azabu jahannam, maka baginya adalah neraka azab jahannam, walahum azabul hariq, dan dia mendapatkan asap yang membakar terus menerus raga-raga mereka. Maka hati-hati. Tidak mudah merendahkan kaum muslimin. Berat, ikhwan. Tidak mudah memfitnah kaum muslimin. Hitungannya besar di sisi Allah. Tidak akan bisa istiqomah seorang hamba sampai lisannya istiqomah dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, betapa banyak orang nanti dicampakkan ke dalam neraka karena lisannya. Rajin sholat, naam. Rajin bersedekah, naam. Rajin puasa Senin Kamis, namun lisannya tajam terhadap saudaranya. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam kisah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW menceritakan, ya Rasulullah, di sana ada perempuan rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Hebat amalannya. Bersamaan dengan itu lisannya kasar, suka menghina, menyudutkan, memfitnah kaum muslimin yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Wanita ini ada dalam neraka. Kenapa, ikhwan? Kata para ulama, betapa banyak ibadah yang besar hancur karena dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap dosa Bani Adam. Tidak main-main, ikhwan. Dan dosa yang pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Adam, darah. Maka tidak main-main. Inilah pentingnya kita melembutkan hati kita. Jangan mudah membenci saudara kita. Jangan mudah, Pak. Sedikit-sedikit dibenci kaum muslimin. Sedikit-sedikit marah dengan kaum muslimin. Hasad dengan kaum muslimin. Menggibai kaum muslimin. Tidak boleh. Ini hati yang sakit ini. Perlu diruqyah. Rajin ngaji tapi bengis. Rajin ngaji tapi suka menggibah. Menceritakan kaum muslimin. Merendahkan kaum muslimin. Tidak boleh seperti itu. Kemudian disebutkan, ya Rasulullah, di sana ada perempuan. Biasa-biasa sholatnya. Mungkin sholat 5 waktu. Biasa-biasa puasanya, mungkin dia puasa Ramadan saja. Kemudian biasa-biasa bersedekah, mungkin sedekah 1000. Tapi lisannya dia jaga dari menceritakan aib kaum muslimin.
merendahkan kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Wanita ini berada di dalam surga. Kenapa? Kata para ulama, dia menjaga ibadahnya agar tidak hancur dengan tidak menghancurkannya dengan menggibai saudaranya kaum muslimin. Ini perlu dijaga. Untuk apa kita beribadah sementara kita menghancurkan ibadah kita sendiri? Rajin ke salat 5 kali dalam sehari semalam. Kita berjalan di tempat ini, habis uang bensin tak, jalan kaki kita menuju tempat ini, namun kita yang menghancurkan amalan itu sendiri. Dan tidak logis. Kita yang membangun amalan itu, kita yang menghancurkan juga amalan itu. Dan rusaknya lagi, kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak, orang akan datang dengan ibadah-ibadah mereka. Ibadah solatnya, pori sambayanna. Ibadah baca Qur'annya, hebat bacaan Qur'annya. Ibadah zikirnya, puasanya. Tapi ada kezaliman yang mereka lakukan terhadap saudaranya muslim. Dia mungkin menceritakannya, menggibainya, menyudutkannya, merendahkannya, bahkan memfitnahnya. Hati-hati. Maka kemudian muslim yang dia zalimi ini menuntut kepada Allah hak. Maka pada hari kiamat tidak ada lagi dinar dan dirham yang kita bayarkan. Apa yang membayarkan kezaliman kita? Amalan kita dihabiskan. Diberikan satu persatu. Tak kala amalan kita sudah habis, tidak tersisa kecuali apa? Kecuali dosa. Namun masih ada haknya muslim yang lainnya, maka kemudian dosa muslim yang kita zalimi itu diberikan kepada kita. Kita pikul dosa tersebut. A'udzubillah. Ini orang paling merugi. Kita tidak mau seperti itu, ikhwan. Kita sudah capek mengaji, sudah latih, duduk-duduk seperti ini capek memang, Pak. Capek, tidak mudah itu majelis ilmu. Harus mendengarkan 30 jam, mendengarkan kajian, pahalanya besar. Namun jangan sampai nanti pada hari kiamat, semua amalan tersebut, kita tidak dapatkan pahalanya. Karena kenapa? Rusak semua amalan kita. Hati-hati. Jangan merasa aman dari makar-makar syaitan. Baik, zaman rahmatullah. Sampai jam berapa, Haji? Tadi berapa menit? Tadi berapa menit? 11 menit lagi. Baik, saya akan berhenti di 8 menit lagi. Berkata Ibnu Mubarak rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Beliau mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub." Aku melihat bahwasanya dosa-dosa ini mematikan hati. Maka ini kita semuanya introspeksi diri. Tidak usah saling nunjuk, oh ini banyak dosa gampang. Oh itu banyak dosanya. Tidak usah saling menunjuk, ikhwan. Jangan suka saling nunjuk. Usahakan nunjuk begini saja. Oh ini banyak dosanya. Bercermin, kita banyak dosa. Kita pelaku dosa dan maksiat. Maka inilah yang membuat hati-hati kita mati. Dosa kepada istri. Jangan abaikan dosa kepada istri. Kan istriku Ustaz. Naam, itu istrinya antum. Tapi jangan antum zalim kepadanya. Kasihi istrinya antum, sayangi istrinya antum. Itu termasuk diantara ibadah yang agung. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa yuridhu kadzulla idmanuha. Dan dosa itu selalu buahnya adalah kehinaan. Jadi maksiat dan dosa itu, Pak, tidak pernah melahirkan buah yang baik. Selalu melahirkan kehinaan demi kehinaan. Meninggalkan sholat 5 waktu, kehinaan. Termasuk malas beribadah itu adalah dosa. Termasuk malas beribadah adalah dosa. Dan Allah membenci sifat malas. Malas sholat, malas mengaji, malas zikir, malas kemudian apa? Mengamalkan sunnah. Dan kita sudah mulai malas. Bisa ditampakkan yang pertama, ketika kita sholat selalu terlambat, selalu masbuk, paling di belakang. Dan ketika assalamualaikum warahmatullah, di luang pulang. Kutu tidak mau zikir kepada Allah. Masih ada di sana jualanku belum laku. Na'udzubillah. Apakah Allah merugikan kita ketika kita sholat? Ini dia. Kadang kan begitu. Kalau saya sholat 10 menit hilang pembeli saya. Tidak, ikhwan. Apakah Allah merugikan kita ketika kita rajin sholat tepat waktu? Menutup toko kita ketika kita mau sholat? Beristirahat, memberikan waktu kepada kaum muslimin untuk sholat? Apakah Allah menguras harta kita? Apakah Allah memberikan kita kerugian ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu? Inilah ikhwan, termasuk dosa adalah menunda-nunda waktu sholat. Tidak memenuhi panggilan Allah. Tidak menjawab seruan Allah. Termasuk dosa terlalu cinta dengan dunia. Hati-hati. Dunia ini diantara sebab cinta dunia itu dosa, Pak. Jangan kira antum mencintai dunia, cintai barang-barangnya antum, itu bukan dosa, sebuah dosa. Dosa hati. Hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Terlalu mencintai mobil, mobil dilap-lap. Pagi dilap, siang dilap, sore dilap, hatinya tidak pernah dilap. Kenapa? Sudah cinta dunia, Pak.
Ini yang dikatakan oleh Syakik Ibn Mubarak. Aku melihat manusia itu terkadang perkataannya menyelisihi perbuatannya. Apa itu? Di antaranya adalah dia tahu dia akan mati, sementara amalannya adalah amalannya selalu mengejar dunia. Padahal dia tahu mati. Saya akan besok mati nih, tapi yang dia kejar dunia terus. Kemudian yang kedua, ketika ditanya, lebih baik mana dunia atau akhirat? Dia menjawab akhirat. Sementara yang dia kejar adalah dunia. Inilah kita. Inilah kita sering melalaikan hal tersebut. Kemudian zaman rahmat Allah. Kata Ibn Mubarak, wa tarku dzunubi hayatul qulub. Dan sesungguhnya meninggalkan dosa memang berat. Berat itu meninggalkan dosa. Apatah lagi dosa yang sudah mendarah daging. Tapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebagian para ulama mengatakan ketika antum terjatuh dengan sebuah dosa, istighfar dan taubat lagi. Terjatuh lagi, istighfar dan taubat lagi. Terus menerus. Jangan pernah anda mengatakan tak kalami, terlanjur ini. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Kenapa? Syaitan itu ingin menghancurkan kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti di antara sekarang perselingkuhan banyak sekali. Orang mudah selingkuh dan sebagainya. Hancur keluarga, hancur anak-anak, berantakan semua rumah tangga. Karena kenapa? Diawali hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Inilah pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Menanamkan rasa bahwasanya ketahuilah setiap kali kita melakukan maksiat dan dosa, selalu kehinaan demi kehinaan kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, wa khairu li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik bagi jiwa kita adalah menjaga jiwa kita dari tidak terjatuh dari perkara dosa dan maksiat. Minimal zaman rahmatullah kita tidak terjatuh dengan dosa yang besar dan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka kita kurangi dan perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zaman rahmatullah sedikit pembahasan kita berkaitan dengan celaan Allah bagi pemilik hati yang mengeras. Kemudian yang kedua di antara sebab-sebab hati yang mengeras, masih ada poin yang ketiga. Mudah-mudahan 2 pekan nanti kita lanjutkan, yaitu di antara sebab yang bisa mengembalikan hati kita menjadi lembut kembali agar hati kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nukhtimu hadzal liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.